Oke, oke, udah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir mungkin di acara live event ya, yang kita buka umum untuk para peserta Discord mungkin ya, untuk para penghuni Discord Laptop Connect, eh penghuni gitu. Dan mungkin untuk spesialnya ini kita buka untuk pertemuan 3 ya, untuk Pet Cyber Security untuk para anggota Star Roll Club. Dan mungkin saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah menyempatkan waktu, antusiasnya banyak sekali. Ini kurang lebih 14 orang lebih ya untuk di event ini yang dadakan gitu ya, yang literally dadakan. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga pada acara kali ini bisa membawa berkah dan juga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. So, let's start. Kenapa di pertemuan ketiga ini kok saya namain Cyber Security Introduction gitu? Kenapa? Padahal yang namanya introduction itu kan uh, hubungannya sama awalan gitu kan ya, atau enggak kalau bukan kalau enggak introduction ya fundamental gitu kan ya. Kenapa? Karena pada pertemuan 1 dan 2-nya itu introduction-nya itu bukan ke cyber security, tapi ke jaringan gitu kan ya. Supaya ya kita harus paham dulu gitu jaringan supaya terjun ke cyber security gitu. Tapi tenan karena tujuan dari output dari pertemuan kali ini, saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan insight terkait cyber security itu kayak gimana di tahun ini gitu, yang notabene semakin berkembang. Mungkin saya coba next. Nah, di sini saya mau mulai dulu dengan yang namanya cybercrime gitu kan. Apa sih cybercrime gitu? Nah, kejahatan siber gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Cybercrime adalah masalah yang global gitu kan ya. Jadi kejahatan siber dan emang gak cuman di Indonesia, gak cuman di US, gak cuman banyak pokoknya. Eh, Hal yang berkaitan dengan siber atau internet atau jaringan gitu kan ya. Apapun yang menghubungkan kita dengan orang lain melalui media gitu kan ya. Media yang gak bisa kita lihat gitu ya. Salah satunya internet itu adalah cybercrime gitu kan ya. Atau gak cuman internet, mungkin jaringan apa ya istilahnya, jaringan kayak SIM card gitu kan ya. Itu juga kalau misalnya ada telepon gitu kan ya, mama minta pulsa udah gak ada lagi kan sekarang. Nah itu juga tergolong sebagai cyber crime gitu kan ya. Yang dimana hal ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan individu dan ancaman yang lebih besar lagi gitu. Ya kalau misalnya gak individual ya mungkin kita nyerangnya itu ke perusahaan internasional, ke bank, bahkan yang sering kita bosen sebenarnya udah bosen gitu ya pemerintah ya data na bocor lagi gitu kan ya. Itu juga termasuk ke cybercrime gitu. Nah, di slide berikutnya saya coba jelaskan kalau misalnya tahun lalu gitu kan ya atau sebelumnya dengan cybercrime yang sekarang itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya yang masa lalu itu kan simpelnya banyak orang yang belum paham alur dari internet gitu. Ya mungkin kayak kita akses internet tuh buat mengakses YouTube misalnya, cukup YouTube atau Facebook gitu kan ya. Cuman gitu doang gitu ya, supaya kita bisa connect dengan orang lain via sosial media atau mungkin menikmati video musik gitu kan ya. Nah, mungkin kalau yang apa ya? Sekarang itu lebih terorganisasi gitu istilahnya. Ya mungkin dimulai dari saya nih, saya sebagai hacker misalnya ya, saya sebagai hacker, tapi saya tuh berpura-pura sebagai sultannya Afrika Selatan gitu kan ya. Ngirim via email lah, ngirim link phishing lah, penipuan lah. Sekarang tuh udah makin cerdik gitu, udah makin canggih justru. Nah kalau mungkin kayak dulu kayak eh, lebih apa ya istilahnya lebih lebih terlihat lah
gitu. Kalau misalnya sekarang ya kayak dia pura-pura jadi orang lain lah gitu. Kalau dulu mah kan eh kalau misalnya salah klik nih, oh tiba-tiba kejebak gitu kan ya. Itu kalau yang dulu gitu kan ya. Nah, mungkin jaringan kejahatan siber juga gitu kan ya. Sekarang mungkin ada yang bikin tim kayak eh, tim Anonymous gitu kan ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman dengar Anonymous gitu kan ya, itu kan organisasi buat peretas gitu kan ya. Nah, sekarang kan udah berkembang seperti itu. Kalau tahun ke tahun gitu kan. Bahkan eh, ada juga startup yang emang kalau di sini dijelaskan gitu ya, startup yang emang buat meretas gitu, seperti itu. Nah, di sini ada perusahaan rintisannya. Itulah sedikit latar belakang mungkin ya. Terus kenapa kita butuh cyber security gitu kan ya? Nah, ini mungkin nah, kenapa saya tiba-tiba ngundang kalian hadir di acara ini gitu ya? Soalnya pembahasannya tergolong apa ya istilahnya? Ringan lah dan emang meningkatkan security awareness kita gitu. Oh, ternyata ancaman tuh ada di mana-mana. Contohnya di mana? Di internet. Kita nggak tahu gitu ya, kenapa bit 1010 ini yang nggak kita lihat gitu kan ya. Komunikasi komputer ke komputer gitu. Dia tuh nyampe ke kita sebagai bentuk file, sebagai bentuk gambar gitu. Kita nggak tahu kok sampai bisa seperti itu gitu. Nah, dapat dikatakan bahwa generasi saat ini hidup di internet gitu. Ini mah tong munafik lah. Saya ge kalau gak ada internet mah asa kekelepekan gitu jika lauk gitunya. Dan kita sebagai pengguna umum hampir tidak tahu bagaimana bit acak 1 dan 0 dapat menjangkau komputer kita dengan aman. Nah, kenapa saya sebut seperti ini? Kita gak tahu di dalam bit komunikasi ini gitu kan. Motor kedap. Nah, masih. Nah, kan. Oke, kita lanjut. Kita nggak tahu di tengah-tengah komunikasi data ini gitu kan ya diselipkan malware kah, diselipkan link phishing kah gitu. So itulah eh, kita bisa nangkep gitu kalau komunikasi yang terjadi antara kita dengan komputer lain gitu kan ya, kita gak tahu di dalamnya itu ada apa gitu. Dan di slide selanjutnya di sini saya coba gambarkan. Saya ambil dari Neo 4J gitu kan ya. Nah, oke lah, jangan dulu mumetnya. Ini sebenarnya simple. Contohnya ini kalian. Ini user gitu kan ya. Kalian ngakses Discord gitu kan ya. Kalian ngakses Discord entah itu pakai web, entah itu pakai aplikasi desktopnya, atau mungkin pakai mobilenya gitu. Tapi ujung-ujungnya kalian itu perlu koneksi internet gitu. Koneksi internetnya itu dari mana? Dari WiFi. WiFi-nya itu disediakan oleh yang namanya access point gitu ya. Nah, kalau mungkin ada yang koneknya pakai data, ini ada mobile network gitu kan ya. Atau mungkin ada yang pakai WiFi juga. Nah, di sini ada wireless access point juga. Nah, gambaran simpelnya kalau kita ngakses ke Discord gitu kan ya. Ini kita anggap jangan dulu database deh. Ini kita anggap server Discord gitu. Oke, kita bisa percayakan bahwa komunikasi antara saya dengan teman-teman di sini semua itu sudah terenkripsi lah, sudah aman lah, gak bakal didengar oleh orang yang di luar server Laptip Connect lah, gitu. Oke, mungkin kita beranggapan seperti itu karena sistem Discord itu sudah dibuat sedemikian rupa, sudah disecure dengan sedemikian rupa, gitu. Maka di sini ada role, contohnya firewall. Kita bikin lebih simpel lagi. Di sini ada. Nah, kayak tadi ya. Sebentar. Aman nggak? Aman ya? Oke, saya lanjut dulu. Eh, ini ekspektasinya. Contoh ada user namanya Mang Asep gitu kan ya. Dia pengen eh, lihat nilai nilai dia gitu sebagai mahasiswa di website FT Unsur.
kita kalau nggak ada si Mang Asep ini ya, si Mang Asep kalau nggak punya koneksi internet, dia nggak bisa ngakses web gitu kan ya. Maka dari itu, si Mang Asep harus connect dulu ke WiFi. Kalau udah WiFi, dia bisa ngakses si internet. Kalau udah ngakses internet, oke deh. Ketika dia pengen mengakses web FT Unsur gitu kan ya, ya dia udah tahu ya, oh kayaknya web FT Unsur mah udah aman, udah SSL, udah HTTPS gitu kan ya. Nah, maka di sini ada layer security-nya. Ya udah aman. Saya mau ngecek data saya, data pribadi saya mau ngecek nilai pribadi saya ya udah sedemikian rupa lah lapisannya gitu. Contohnya apa? Password gitu kan ya, login pakai username dan password. Yang kedua ada sertifikat SSL TLS gitu kan ya. Banyak lagi. Padahal bukan di web FT unsurnya, tapi di sini gitu. Oke deh, si Mang Asep bisa percaya kalau provider misalnya kita pakai IndiHome gitu kan ya, IndiHome. Saya plesetin dikit gitu kan ya. Pakai IndiHome ya. Eh Mang Asep ini percaya gitu kalau provider ini mah aman lah. Oke gitu kan ya. Ketika saya mengakses internet udah bisa dipastikan aman gitu. Jadi mereka bisa proteksi apa yang terjadi ketika saya menggunakan internet. Ya mungkin ekspektasi Mang Asif seperti itu. Tapi kalau udah di luar di sini gitu kan ya, ya mungkin yang aksesnya itu, yang akses internet bukan Mang Asif doang gitu kan ya. Kita gak tahu, oke lah, mungkin ini ada Mang Ujang gitu kan ya. Ada Mang Ujang juga akses internet gitu. Nah, dia nggak tahu kan di internet ini tuh ada yang akses ini gitu kan ya, ada yang akses ini. Pokoknya semua pihak itu terhubung gitu. Kalau misalnya intinya terhubung ke internet gitu. Dan banyak hal mungkin terjadi seperti itu. Contohnya apa? Ada blokade lah, ada mungkin pembelokan komunikasi lah, ada phishing tea lah, ada banyak lah. Ancaman keamanan siber itu banyak sekali. Tapi, kenapa? Saya perasaan ngakses internet aman-aman wae. Boleh, saya kasih contoh ya. Plus, pertama gitu kan ya, no system is safe. Ini dari movie dari apanya? Oh, pokoknya mah movie di tahun 2014 oleh Mr. X gitu kan ya. Ini juga PPT yang saya ambil dari Security Awareness kemarin gitu kan ya, tahun kemarin. Yang mungkin pertama, ya mungkin kita aman aja gitu ngakses internet gitu kan ya. Kita gak melakukan transaksi yang berbahaya gitu kan ya. Kita nggak ngeklik eh, link phishing lah, kita gak masuk ke jebakan lah. Nah, mungkin 13 juta orang lain gitu kan ya. Tiba-tiba terjerumus gitu. Contohnya di waktu 2019 gitu. Nah, yang Bukalapak ini tuh datanya bocor gitu kan ya dan dijual di dark web. Nah, kebetulan saya pernah terkena nih di 2020 akun Tokopedia saya menggunakan email sekian gitu, email saya gitu kan ya. Satu dari 90 juta ini adalah saya salah satunya. Dan gak aneh, email saya sekarang banyak spam gitu kan ya. Entah itu ajakan apa, entah itu eh, dari Sultan Afrika Selatan gitu kan ya, yang tiba-tiba ngasih duit gitu kan ya, asal ngeklik ini. Banyak lah, banyak. Pokoknya lucu-lucu lah, seperti itu. Even database Polri gitu kan, database Polri pun bocor gitu. Apa yang bocor di sini ada data pribadi sampai pelanggaran anggota Polri-nya sendiri gitu kan ya. Itu di leak gitu, bocor lah. Dan mungkin tahun kemarin nih yang rame Biorka gitu kan ya. Biorka ini udah ngebocorin data IndiHome gitu, SIM, KPU, banyak lah. Nah, seperti itu. Mungkin ya nggak kena ke kita gitu karena kita
nggak macem-macem di internet gitu. Seperti itulah simpelnya. Next, kok dari pembahasan cyber security introduction ke mana mana gitu kan ya, kayak itu tadi. Nah, mungkin kita fokus kembali nih. Atau enggak ya? Saya mau mengingatkan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan gunakan kolom chat atau mau speak up juga mau enggak? Boleh langsung interupsi aja. Oke, saya lanjutkan dulu. Karir nih. Kalau kita udah bahas karir, sebenarnya prospek cyber security itu bisa dibilang menjanjikan banget ya, di apa ya, di balik kalian yang emang ngambil IT gitu kan ya. Mungkin programmer udah dibutuhkan gitu yang serba digital ya sekarang. Nah, cyber security pun nggak kalah menarik, yang dimana kalau saya ambil dari sumber ini gitu kan ya, ini ada 5 role gitu kan ya. Ada yang ofensif, ada yang defensif, dan lain-lain. Ya mungkin simpelnya, kalau ofensif defensif gitu bedanya apa? Kalau yang sering main PB gitu kan ya, ya ofensif mah teroris gitu kan ya. Kalau defensif counter teroris. Kalau Valorant ya mungkin ofensif attacker, yang defensifnya defender gitu kan ya. Seperti itulah. Dan emang di cyber security pun halnya sama gitu kan ya. Ofensif tujuannya ngapain? Kita ambil salah satu yang web penetration tester. Penetration itu kan masuk gitu kan ya. Terus kalau tester ya berarti penguji. Berarti penguji masuk web gitu. Nah, tujuannya gimana? Mungkin kalau secara normal gitu kan ya, yang masuk web itu misalnya ada login gitu kan ya, proses login. Username dan passwordnya harus valid. Nah, mungkin dari si role offensive ini gitu kan ya, seorang web penetration tester akan mencari celah eh masuk selain login gitu kan ya. Jadi masuknya gasah gitu. Nah, itu salah satu yang ofensif. Dan itu paradigma hacking yang pertama ya. Tolong catat dulu. Itu yang pertama. Oke. Application penetration tester pun sama bug bounty hunter mungkin yang mungkin teman-teman udah sering denger ya. Sekali dapat bug gitu kan ya. Cairnya tuh berapa apa ya? Berapa ribu dolar gitu kan ya. Terus red team member gitu kan ya. Ya mungkin kalau teman-teman mau buat kelompok yang red team gitu kan ya, itu bisa jadi gitu. Banyak lah. Kalau dari defensif, boleh. Ada nih, mobile application security contohnya. Nah, mobile application security ini bisa dibilang satu jalur lah dengan teknik informatika gitu kan. Yang dimana waktu semester 5 kemarin, teman-teman yang angkatan 2021 itu udah belajar pemrograman web gitu. Nah, mungkin secara gambarannya oke, bikin mobile application tuh seperti itu nih. Nah, kalau ngambil pet mobile application security, ya mungkin kita lebih fokus ke pembangunan security-nya. Tapi harus menggarisbawahi, kita harus tahu dulu mobile application-nya itu kayak gimana. Baru advance-nya ke security. Nah, mungkin engineer nih, engineer pun ada kalau teman-teman sering dengar DevOps gitu kan ya. Nah, ini ada persatuannya. Dev, Sec, Ops gitu ya. Security Operation. Nah, ini juga fokusnya di cyber security gitu, tapi lebih ke DevOps-nya. Banyak lah, ada yang software-nya gitu kan ya, source code-nya gitu kan ya, itu dicek. Ini udah sesuai prosedur apa belum? Ini sudah sesuai dengan framework apa belum gitu kan ya. Hardware pun bisa. Oh, saya mau masang firewall di sini deh. Oh, saya mau masang wifi-nya di sini biar gak diakses sama orang ramai gitu. Contohnya seperti itu. Dan kenapa saya bahas ini dan emang ini tuh menarik gitu ya. Menarik kalau misalnya teman-teman pengen ikut ke cyber security gitu petnya. Seperti itu. Banyaklah. Nanti saya coba share beberapa referensi mungkin buat kalian baca-baca lah untuk kedepannya. Terus saya juga mau meluruskan paradigma hacker yang tadi ya, yang saya suruh catat satu gitu kan ya. Eh Kalau dari kata gitu kan ya, ada yang mungkin channel 5 minutes hack gitu kan ya.
five minutes hack gitu kan ya, atau mungkin apalah kata-katanya itu dimulai dari hack. eh Apa ya? Masyarakat nganggep kata hacker ini tuh kata yang liar. Padahal kalau kita telaah lebih lanjut gitu kan ya. Hacker ini tuh orang yang cerdik gitu kan ya. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena hacker ini mencari celah supaya bisa dimanfaatkan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Oke, itu ya. Saya mau meluruskan paradigma yang emang hacker itu liar gitu. Hacker itu orang jahat gitu. Padahal enggak gitu. Hacker ini itu justru mencari celah, terus celah tersebut tuh dimanfaatkan entah bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, di sini ada three types. Yang pertama ada black hat hacker, mungkin teman-teman juga udah sering denger lah. Kalau black hat hacker ini tuh seorang penetration tester yang apa ya, istilahnya melakukan hacking tanpa izin. Lalu ada yang grey hat, ya dia dapat izin tapi gak dapat akses, itu grey hat. Kalau white hat itu udah mah dapat izin tapi aksesnya juga dapat gitu. Dan tujuan dari ketiga hacker ini tuh beda-beda. Teman-teman bisa simpulkan sendiri mana yang gak baik gitu kan ya. And saya juga mau meluruskan, kalau mungkin salah satu dari kalian pengen milih jalur yang ini, kalian harus tahu dulu resiko yang bakal menimpa kalian. Yang dimana banyak kok hacker-hacker yang profesional gitu kan ya, yang ketangkep gitu kalau tahun kemarin-kemarin. Mungkin faktanya Bjorka gitu kan ya, Bjorka sampai sekarang belum ketangkep gitu, dan Bjorka salah satu black hat hacker gitu. So, kalau misalnya kalian mau nyontoh role seperti Bjorka, role seperti Anonymous gitu kan ya, ya mungkin kalian harus paham dulu nih konsekuensinya ketika kita apa ya, ketahuan gitu kan ya, ketahuan malingnya bakal gede lah gitu, hal yang harus kalian tanggung jawabkan gitu. Mending jadi white hat hacker gitu kan ya. Kalau white hat hacker mah udah mah eh, kerjanya sesuai passion gitu kan ya, kayak Bjorka role kalian gitu kan ya, udah mah gitu digaji gitu, gajinya juga, dan emang gede lah, bisa dibilang seperti itu. Nah itu, jadi kenapa saya mengundang banyak orang, jadi pengen ngelurusin lah, jangan sekali-kali kalian nyoba gitu kan, apalagi kalau gak ada izin seperti itu. Ya mungkin kalau kalian contoh kecilnya gini deh, lab nih, lab kalau misalnya saya coba kasih tahu dapurnya dikit, ya KP KP saya implementasi di lab gitu kan ya, dan emang baru saja menginstal eh, apa ya, pendeteksi adanya serangan gitu. Ya sok ya cobaan gitu, kalau misalnya kalian gak ada izin, ya data nanti ayah gitu. Seperti itu contoh kecilnya. Oke, sampai di sini mungkin saya coba pause dulu, ada yang mau ditanyakan? Kita tunggu 1 atau 2 menit. Oke, kita lanjut saja ya. Terus mulainya tuh dari mana? Nah, di sini ada, kalau misalnya kalian pengen mulai dari mana gitu kan ya. Ini saya coba kenalkan framework dari isi console gitu kan ya. Ini sertifikasinya banyak. Saya coba zoom. Ngezoom nggak? Oke, ngezoom ya. Nah, di sini ada mungkin teman-teman udah gak asing sama yang namanya C. Ini kepemilikan dari isi konsol gitu kan ya. Padahal frameworknya itu banyak gitu. Ada CND atau mungkin Ecchi gitu kan ya, CHFI dan lain-lain. Nah, kenapa saya memperkenalkan isi konsol Career Path gitu kan ya? Karena bisa dibilang ini udah terstruktur gitu. Isi konsol ini tuh udah menjadi apa ya istilahnya? Udah menjadi framework pembelajaran
dan juga sertifikasi yang udah terpercaya secara internasional. Dan beruntungnya kita sebagai mahasiswa gitu nanti kalau kalian pengen ikut MSIB di Metrodata gitu kan ya. Nah, di sini ada dua pet nih. Kalian mau jadi blue team kah, mau jadi defender kah, atau mau jadi red teamnya gitu kan ya, atau offensive. Kalau offensive, oke, saya coba bahas dulu. Nah, ini juga berdasarkan isi konsol. Ada dari C dan ada juga CTIA gitu kan ya. Nah, CTIA ini apa? Mungkin boleh searching-searching aja gitu ya. Yang jelas, kalau saya sekilas baca mah, ini yang lebih advance-nya dari C gitu kan ya. Kalau Defender, ini juga bakal menarik gitu. Ada Certified Network Defender, ada Certified Incident Handler. Kenapa saya memperkenalkan ini? Ya, ini adalah opportunity kalian kalau misalnya mau jadi seorang cyber security praktisi gitu kan ya. Udah mah jadi hacker gitu kan ya, tapi dibayar gitu. Ini salah satu opportunity kalian untuk menjadi white hat hacker gitu. Seperti itu. Oke, gak mau diisi konsol boleh, ada CompTIA. CompTIA ini juga ada struktur pembelajarannya gitu dari IT fundamental, A+, Network Plus, dan lain-lain. Tapi saya belum belum dikasih rezeki untuk ikut CompTIA gitu kan ya. Udah mahal gitu kan ya. Kalau misalnya ikut sertifikasi secara mandiri gitu. Beda halnya kalau kita memanfaatkan MSIB atau pelatihan lain, nanti saya spill deh. Gak mau CompTIA, ada juga yang dari Microsoft. Yang sekarang mungkin saya juga lagi ngambil ya, alhamdulillah, yang SC900, terus akhirnya itu di sini. Gitu, mudah-mudahan bisa dapat juga gitu, SC900 dan SC200 dari Microsoft. Terus, caranya gimana bang? Nah, saya spill. Di Indonesia sendiri, kita sudah diberikan banyak platform gitu kan ya. Contohnya, dari Digitalent yang dibuat oleh Kominfo gitu kan. Kementerian Komunikasi gitu. Nah, kalau yang FGA ini ada di sebelah kiri ya. Ini yang tadi yang saya ambil tadi ada Security Operation Analyst yang mitra pelatihan itu di Microsoft. Nah, kalau yang TSA ini mungkin saya juga sambil mengucapkan selamat ya yang udah diterima di Talent Scouting Academy. Yang mungkin kalau saya dengar gitu kan ya ada Erika, ada Rizky, ada Rafli, ada Karun gitu kan ya. Itu semuanya lulus dengan beda pet gitu kan ya. Ada yang database design, ada database foundation kalau nggak salah. Itu kan nggak ada yang ngambil. Terus ada yang Java gitu. Nah mungkin kalau kalian tertarik pun kemarin banget gitu ya. Kemarin banget ini udah onboarding. Belum kan? Belum onboarding gitu ya. Kemarin banget dikasih tahu kelulusannya. Ini ada junior cyber security analyst, mitranya siapa? Cisco gitu. Ada junior network engineer juga gitu. Persyaratannya apa? Nah, mulai dari semester 2 diutamakan semester 6. Ya, coba aja gitu. Kalau misalnya kalian semester 3, why not? Semester 4 pun Aina lulus gini contohnya. Gitu. Jadi mungkin kalian kalau mau ngambil semester 5 ya, mangga cek aja Talent Scouting Academy. Atau kalau kalian udah semester akhir, dimulai dari semester 6, maka pilih aja FGA. Dua pelatihan ini udah include sertifikasi internasional. Seperti itu. Jadi daripada beakeun uang gitu kan ya, beakeun uang untuk satu sertifikasi aja, mending kita ikut yang gratis gitu. Lulus gak lulus nama kumangke gitu. Saya dapat info ini dari mana? Ya, salah satunya lingkungan yang suportif gitu. Seperti itu. Itulah the end dari meeting kali ini. Mungkin mangga ada yang mau kita diskusikan dulu gak? Saya buka sesi pertanyaan. Oke. Abah is typing.
Abah is typing. Terjadi typing. Mangga ada yang mau bertanya? Oke, sambil mungkin kalian bikin pertanyaan deh. Kira-kira dari meeting sekarang ada yang tertarik mungkin? Boleh kasih react-nya pakai emot atau chat di kolom mungkin. Chat di kolom. Chat di kolom chat. Sulit ya. Baik, udah merenung. Kalau tertarik, kemana ketariknya nantinya? Eh, Kalau saya translate lainnya. Kalau tertarik, mungkin kumanya. Kalau tertarik nanti harus gimana gitu maksudnya. Bener tapi kalau tertarik kemana tertarik nantinya. Oke. Nuhun. Mungkin saya boleh kasih apa ya istilahnya research mungkin ya. Kalau untuk Indonesia, bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia, saya belum nemu gitu kan ya. Tapi kalau kalian mau nyoba-nyoba, mangga ini ada di NetAcad. Saya coba buka ya. Ini by Cisco dan ada beberapa apa ya istilahnya? Ada beberapa modul pembelajaran yang gratis gitu. Mungkin kalian bisa isi dan eh, sertifikasinya pun include gitu. Oke, saya login dulu. Nah, di bagian course ini banyak ya. Ada networking, ada OS dan IT. Nah, mungkin kita coba yang cybersecurity. Satu lagi tuh bukan NetAcad apa ya, lupa lagi. Tapi kita lihat dulu ya. Cuman masalahnya kalau di Cisco itu ya mungkin rata-rata bahasa Inggris gitu. Nah, ini Introduction to Cybersecurity. Ini sertifikasinya udah internasional dan free gitu kan. Ini bisa teman-teman lihat. Sebanyak 15 jam gitu kan ya. Levelnya tuh beginning. Gitu. Jadi ya mulai aja gitu. Ini bisa sign up. Misalkan banyak kok, banyak research buat pembelajaran buat sekarang gitu. Atau mau nunggu di kuliah mungkin ada yang namanya manajemen keamanan informasi. Itu teh di semester 6 kalau nggak salah. Mangga boleh di semester 6 juga bareng Pak Kani atau enggak Bu Fitri itu. Kalau belum punya akun Cisco, bikin dulu apa bisa pakai mode tamu A. Bikin. Kalau untuk ini ya, untuk platform NetAcad, enggak bikin aja. Soalnya in the end, kita nanti dikasih sertifikat gitu. Bentukannya badge. Kayak gini. Nah, ini bisa teman-teman pamerin di LinkedIn gitu. Dan emang ini sudah terverifikasi. Contoh, kalau saya login juga, ya login KB itu. Oke, wait. Nah, salah satunya ada di nah ini. Dan ini tuh tergolong kredibel. Soalnya di sini this badge was issued to Muhammad Rifki Sagas on July bla 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 bla. Gitu. Jadi ya perusahaan tuh udah bakal langsung ngelirik, oh ini tuh udah certified gitu. Ini tuh udah kredibel oleh kandidat ini gitu kan ya. Pada tanggal berapa? Sekian gitu. Dan emang yang ngasihnya itu juga by Cisco gitu. Jadi udah valid dari Cisco-nya gitu. Itu salah satu achievement ketika kalian menjalankan ini gitu. Advance-nya mungkin salah satunya dari tadi, dari FGA. Ada yang namanya CyberOp Associate gitu. Ini juga didapetin dari Cisco gitu. Cuman CyberOp Associate mah yang ini. Nah, ini kalau ini berbayar gitu. Kalau di sini mahnya tuh.
Cuman berbayarnya itu by institusi. Karena saya waktu itu numpang di Digitalan Kominfo, jadi sertifikasinya gratis. Seperti itu. Banyaklah opportunity nama. Kejawab, klik. Monggo yang lainnya. Pilih badai sharing mungkin mangga. Boleh tanya-tanya ke Pak Tarmin tuh. Pak Tarmin kan ke security banget gitu. Kalau misalnya butuh beasiswa atau mungkin pelatihan-pelatihan, ya tanya aja beliau gitu. Atau Pak Kani pun, Pak Sutorno mungkin kalau kalian pengen ngambil KP gitu kan ya. Nah, ketiga dosen itu biasanya jadi dosen pembimbing eh, TA gitu tugas akhir. Yang cyber security. Hard skill sama soft skill yang harus dimiliki seorang cyber security. Misalnya harus punya logika yang bagus. Kumanya kalau udah apa ya? Kalau udah bicara hard skill sama soft skill, mungkin itu bisa dibilang uh, saya serahkan ke orangnya gitu kan. Soalnya saya nggak bergantung ke hard skill dan soft skill, tapi dengan berdasarkan kemauan gitu kan ya. Contoh, kalau misalnya udah resep mah, nah naon ge diulik gitu kan ya. Eta nu cek pasidik eta luar biasa sampai sekarang diterima kene gitu. Kalau misalnya udah suka dengan suatu hal, ya bakal diulas sampai even sampai sekarang pun pengen lagi gitu. Ah ini mah kayaknya di baru sekieu ya, baru intermediate, kumaha lamun jadi expertna gitu. Nah, pengen sampai sana gitu. Terus ya pasti bener. Terus mungkin kalau misalnya saya coba jawab hard skill dan soft skill, pertama emang yang jadi prerequisite itu kita harus paham apa ya istilahnya? Kita harus paham cara kerjanya sistem operasi gitu kan. Karena pakai Linux gitu kan ya. Rata-rata pakai Linux. Terus bagaimana cara kerjanya server gitu kan ya. Bagaimana cara kerjanya WiFi, bagaimana cara kerjanya network gitu. Itu mungkin ya. Kalau soft skill mungkin ya kayak di sisi balik soft skill dan hard skill gimana ya. Intinya kalau soft skill mungkin uh, ya kita harus giat lah gitu. Soalnya cyber security itu ilmu yang terus-menerus berkembang gitu. Kita gak bisa cicing di dia gitu kan. Kita gak bisa diem di versi yang ini. Padahal versi yang ini rentan gitu. Kalau udah upgrade ya kita harus ngikutin framework yang udah upgrade. Itu paling jadi harus apa ya istilahnya harus mobile lah, kesini hayang kesana hayang gitu. Jadi rasa haus nate tinggi lah. Semoga menjawab. Mau tanya, apakah cyber security perlu OS Linux? Oke, barusan udah di spill ya. Buat nanti misalnya udah masuk dunia karir. Bagusnya di mana tuh, A? Oke, kalau pemilihan sistem operasi itu juga bebas ya. Mangga pilih aja gitu. Ada kok teman saya yang di Metrodata gitu kan ya, yang emang kekehwe hayang aklinuk gitu. Hayang aklinuk gitu. Padahal saya hayangna kali gitu kan ya. Eta mah tergantung kemauannya Radinalnya, bener. Kita tanya Radinal coba ke typing. Kalau misalnya sukanya ke kalinya, kali. Kalau sukanya ke Debian, ke Ubuntu, ya mangga. Even kalau suka Windows pun ya gak jadi masalah. Cuman, gini, kalau teman-teman mau pakai Windows, bakal ripuh ke depannya. Kenapa? Karena banyak tools yang emang gak support di sistem operasi Windows gitu. Jadi rata-rata emang pakai Linux. Contoh, eh, ada alat untuk hacking yang emang prerequisite itu pakai bash gitu kan ya.
Nah, sementara kalau di Linux itu udah bawaan, udah tahu bahasa pemrograman bash itu kayak gimana gitu. Ya, enakan lah. Jadi kalau misalnya saya boleh sya, kalau misalnya saya boleh saran, mangga di Kali Linux pun udah friendly gitu. Kalau Arch Linux saya belum pernah nyoba. Betul, di Roma selera aja gitu. Sekarang lagi stick sama Fedora, package manajernya jarang konflik. Ya, itu. Kalau misalnya mau berkecimpung di dunia sistem operasi pun itu hal yang menarik juga sebenarnya. Ah, iya pengen nyoba Linux yang lain. Ubuntu mah guys bosen gitu. Pengen nyoba Debian. Banyak lah. Kalau udah suka penasarannya nambah leres, Rapli. Terima kasih. Seperti itu. Ramai lahnya kalau bahas cybersecurity mah. Dan ini baru introduction. Kalau udah bahas teknikal mungkin ya oke lah introduction mah menjanjikan gitu nya. Ah cek si Asagas ge cybersecurity mah gajinya gede gitu kan. Padahal uh, banyak hal yang harus kita apa ya istilahnya korbankan gitu. Contohnya manajemen waktu gitu. Kita harus giat serius. Kita harus giat bener-bener ya mungkin bolehlah setiap hari seenggaknya kita belajar skill baru gitu selama 1 jam gitu kan ya. Contohnya apa? Masuk ke kurs online contohnya kayak gini. Ya kita sempetin ya. Atau satu jam iya tekaburu ngerjain kurs ya. Mending ngerjain tugas gitu kan ya. Tahu ya, mulai dari hal kecil aja. Disiplin waktu seperti itu. Ya, insya Allah kebayar dan alhamdulillah saya merasa puas gitu. Mangga kalau misalnya teman-teman mau ikut juga gitu kan ya. Banyaklah kita sebagai mahasiswa banyak opportunity-nya. Barusan kita udah spill juga ya. Ada pelatihan dari Digitalent gitu kan ya. Atau mungkin ada kampus Merdeka. Banyaklah. Seperti itu. Mungkin ini saya share PDF-nya ya. Nanti di Discord. Oke. Okay. Mungkin saya izin screenshot ya untuk absensi kali ini. Oke. Okay. Seperti itu. Ada lagi? Monggo. Mumpung saya masih free. Gak apa-apa, santai aja. Kita ngobrol yang biasa tuh sharing. Silakan. Cukup. Oke. Okay. Kalau cukup, mungkin kita tutup aja nya. Kalau kumanya nutup nak. Mungkin saya ucapkan terima kasih kembali ya. Saya ucapkan terima kasih kembali atas antusias para peserta yang kurang lebih 18 orang. Ini kita lihat di sini. Udah ada 18 orang. Mungkin kedepannya nanti bakal ada event lagi yang emang nanti bakal dieksekusi oleh para Star Roll Club ya. Yang dimana Star Roll Club ini bakal nge-reach kalian entah dari event berbentuk cyber security lah atau mungkin event apa ya UI UX dan event menarik lainnya lah seperti itu. Jadi enggak kita kembali kembangkan si komunitas Discord ini supaya menjadi lingkungan yang lebih positif kembali. Terima kasih karena ini juga dirasa sudah malam. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hatur nuhun, hatur nuhun. Selamat malam.